Laporpa kali ini kedatangan bintang tamu yang lagi viral. Bukan hanya satu, tapi 4 orang sekaligus. Sibuk ya? Parah. Oke guys, jadi perkenalkan, pasti udah pada kenal juga sih dari konten-konten ikut syuting kemarin-kemarin ya kan. Jadi mukanya Mas Rusdi ini tidak asing lah ya buat teman-teman yang suka ngikutin ikut syuting ya guys. Nih ceritain dong, Mas Rusdi kan ngelit di episode 17-an. Iya, 17 Laporpa ya. 17. Episode kemerdekaan. 17 kemerdekaan. Nah, ceritain dikit dong, ngambil temanya apa? Temanya nih sebelumnya bintang tamunya dulu ya, bintang tamu. Kita kan boleh. kebetulan kita mengundang para kades inspirasional ya. Oke. Kades yang looknya nyentrik tapi ternyata prestasinya lumayan banyak. Gitu kan. Plus kita juga mengundang sosok inspiratif lainnya yaitu polisi yang punya kerjaan sampingan juga sebagai badut. Oh gitu. Jadi tema 17-an tahun ini episode Laporpa adalah sosok-sosok inspiratif. Oh, jadi nggak ada artisnya bintang tamunya. Jadi bener-bener buat kami mereka adalah sosok yang sangat menginspirasi, yang sayang kalau dilewatkan untuk dijadikan bintang tamunya Laporpa gitu. Makanya spesial untuk 17-an ini kami mengundang bapak-bapak kades dan juga Pak Polisi Bribkarian Polisi Badut. Harapannya biar bisa menginspirasi Betul. orang-orang yang nonton gitu ya. Betul, karena kan kita nggak cuman hahi doang ya. Kalau hahi ya udah, maksudnya pasti itu adalah tujuan kami. Laporpa mengudara selama ini adalah bikin penonton hahihi ketawa gitu tanpa mikir jokesnya gitu. Tapi di luar dari itu kita juga pengen kita bisa menginspirasi. Oke. Gitu. Terus nyiapinnya berapa lama, Mas Rusdi? Kan kalau misalnya cerita sedikit ya guys. Jadi aku tuh udah nanya-nanya nih dari awal Agustus, bahkan sebelum Agustus tuh udah nanya-nanya kira-kira kapan tanggal syutingnya, karena kita mau ngikutin keseruannya guys, behind the scene-nya. Maaf ya, gue dikejar-kejar. Kapan nih? Sampai akhirnya hari ini aku dikasih tahu mendadak hari H ya. Hari ini ada syuting karena masih Mas gitu. Antara tanggal 12 dan 13 gitu. Sebenarnya mohon maaf nih, karena memang Laporpa ajaib itu kita karena kan stripping juga kan. Iya, karena stripping juga. Karena itu balik lagi kita ingin menampilkan sesuatu yang terbaik buat penonton kita. Jadi benar-benar persiapannya tuh harus dipikirkan secara matang. Dalam artian gini, kontennya harus dipikirkan secara matang. Jadi kadang tuh kita bisa switch kayak kita temanya kita ganti, itu bisa kayak H-berapa bahkan baru tadi malam ya. Jam-jaman berarti ya, hitungan H-berapa jam gitu. Karena kita rasa misalkan kita kayaknya nggak cocok nih kalau kita bikinnya kayak gini temanya gitu kan. Terus kita kurang pas atau dan segala macam dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tadi malam baru diputuskan bahwa kita mau kita angkat si sosok-sosok inspirasi ini untuk di Laporpa 17 Agustus ini. Oke, terus dari bintang tamunya sendiri, yaitu bintang tamu inspiratifnya ini, itu dihubunginnya kapan gitu? Nah, sebenarnya kalau bintang tamunya itu memang kita hubungi sudah jauh-jauh hari. Gitu, sudah standby ya? Iya, gitu udah jauh-jauh hari kita hubungi, karena kan ada yang dari luar kota juga, gitu, luar kota juga. Kita juga siapkan akomodasi buat beliau ini gitu kan. Itulah effort dari kita gitu kan. Jadi udah di jauh-jauh hari, cuman memang untuk skripnya, untuk ceritanya, karena kan Laporpa ada base-nya cerita gitu. Untuk ceritanya itu baru firmnya adalah kemarin banget. Ini gitu. Storyline-nya ya. Storyline-nya baru firm kemarin, tapi kalau secara konsep besarannya udah dari kemarin-kemarin. Betul, gitu ya. kita kayak pengen ngundang sosok inspirasi deh gitu kan untuk 17-an ini gitu kan. Seperti itu sih. Totalnya ada berapa kades yang diundang? Ada 4 kades. Itu dari mana aja? Ada 3 dari Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah, 1 dari Lombok. Lombok Barat. Tahu tuh yang Lombok tuh rambut teping ya? Iya, rambut teping. Nyentrik pokoknya. Ini yang namanya Don't Judge the Book by its cover. Jadi
mereka memang kelihatannya nyentrik, kelihatannya kayak tatoan, lu preman apa? Tapi ternyata mereka adalah sosok yang sangat disegani di daerahnya. Dan nasionalismenya tinggi juga ya. Betul, nasionalisme tinggi dan mereka punya segudang prestasi dan pastinya mereka orang-orang yang sangat memperhatikan masyarakatnya. Bener. Terus sekarang ini kan sudah ini lagi mau briefing nih. Sudah berapa persen persiapannya? Kalau bisa dibilang persiapan sebenarnya udah 95%. Udah tinggal briefing aja, tinggal 5%-nya tuh tinggal mindahin ini nih. Mindahin data ke iPad yang akan nanti buat teman-teman lapor Pak mau nanya-nanya gitu ya. Jadi itu semua dipindahin ke sini. Oke deh kalau gitu. Selamat kembali bertugas ya Mas Rusdi. Thank you. Aku izin ngikutin Mas Rusdi ya. Boleh. Di episode 17-an ini ya. Boleh. Oke, thank you. Oke guys, balik lagi nih sama gue tentunya. Mimin ikut syuting dan sekarang gue mau ikutin syuting Lapor Pak edisi spesial, yaitu edisi kemerdekaan guys, karena kita dikit lagi nih mau menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ya guys. Nah, di sini bisa kita lihat bintang tamunya ini ada bapak-bapak menggunakan pakaian dinas coklat-coklat nih ya guys. Kira-kira siapa mereka nih? Ya, ada bisa tebak nggak nih siapa aja nih? Nah, betul sekali. Mereka adalah tokoh-tokoh inspiratif, yaitu para kepala desa guys. Para kepala desa yang nyentrik tapi penuh dengan prestasi guys. Di situ bisa kita lihat ada Kades Hoho ya kan. Ada Pak Slamet, Kades Pandu, ada rambutnya kelihatan kan. Nyentrik banget rambutnya kelihatan, ini adalah Pak Kades Siswandi ya guys, dari Lombok. Oh, sama ada itu tuh Bapak Badut. Iya, yang dimana Bapak Badut itu tadi infonya adalah anggota kepolisian guys, yang nyambi jadi badut juga. Kayak gitu. Kayak gimana keseruannya ya guys ya? Ikutin terus, ikut syuting guys. Ini kita mau briefing dulu nih. Dan untuk temanya adalah hari ini kita mengundang sosok-sosok yang aku bilang inspirasional. Lomba sepak bola perempuan maupun lomba joget balon itu untuk tradisi di desa saya. Ada kirab budaya Boyong Oyot Genggong yang ke-9 tahun sekarang. Kegiatan itu kita laksanakan secara kontinu dan di YouTube-nya udah banyak untuk hal itu, di kirab budaya Boyong Oyot Genggong, dan sekaligus untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 itu kita upacara, tanggal 18 kita karnaval, kemudian 18 malamnya kan kita panggung hiburan, ada terus segala tari-tarian, terus pentas-pentas seninya dari kayak kalau di Jawa Tengah kan ada namanya embek mas. Embek itu kuda lumping. Ada tangkap lele. Jadi ikan lele dilepas dan ditangkap harus pakai tangan. Berebut satu kampung ataupun banyak sekali dilepas, seperti itu dia. Ada jalan santai juga dan panjat pinang seperti itu. Wah, keren. Karena kita warga Indonesia, itu salah satunya. Kedua, kita hidup di Indonesia, dan ketiga ya mau bagaimanapun emang kita itu ya harus semakin lebih mencintai negeri Indonesia seperti itu. NKRI harus hormati. Itulah slogan kita, bahwa kita harus mencintai Indonesia. Kalau bukan kita yang akan memajukan Indonesia, siapa lagi? Kita lahir di Indonesia, nenek moyang kita Indonesia. Indonesia itu dengan beraneka ragam budaya, agama, suku yang berbeda-beda itu, tapi tetap rukun. Yang ketiga itu kita cinta karena kita menghargai. Kita lahir di Indonesia, kita menghargai para pahlawan. Ya, kita harus cinta dengan Indonesia karena tanah air kita lahir di Indonesia. Itulah bumi pertiwi kita. Selamatan desa. Nah, selamatan desa itu semua warga saya itu makan bareng suatu desa di jalan.
bareng-bareng seperti itu. Itu selama saya menjabat, alhamdulillah sekarang berjalan terus. Kalau dulu udah sempat berhenti, sekarang udah jalan terus seperti itu. Kami punya desa wisata dan juga desa budaya. Ada beberapa tempat wisata di sana dan juga ada kegiatan-kegiatan budaya. Itulah yang menjadi ikon desa kami adalah desa wisata. Masih ada Sadranan dan Kira Purwabumi. Satu hal menarik yang ada di desa saya adalah desa saya itu ada salah satu dusun, yaitu dusun Bumpas Timur dan Bumpas Barat. Itu di sana memelihara 90% masyarakatnya memelihara ikan hias cupang yang menjadi inspirasi rambut merah saya ini seperti rumbe-rumbe ikan hias. Jadi itu termasuk apa namanya ikon ya? Ikonik di sana itu. Oke, Mau berbelanja datang ke Bumpas. Ini salah-salah syuting guys. Jadi pas lagi break dia main gitar. Awas, aku lagi konten. Nyanyi sambil nunggu kedinginan ya bang? Bener banget AC-nya sekitaran di -2 ya. Waduh, oke deh. Banget ya, ini udah mau mulai. Gimana? Di mana dingin tahu? Lo tau nggak ya? Lo bang ciloknya? Bukan, ini nitip orang punya Mbak Cumi. Kenapa lu mau ambil deh? Iyalah mau lah bang, nyicipin lah satu lah nyicipin lah, cobain lah. Bukan punya gue nih masalahnya. Ya rasanya sama nggak sama yang tadi? Sama. Gitu aja. Ini Sama lebih gede, aja. Ini gede. Itu gede dari kecil. Apanya ciloknya? Itu udah 17 tahun gede. Iya, kalau ini kan baru 3 tahun. 3 tahun kecil. Isa aja lah Isa. Pahu. Dek, ngomong-ngomong lu terkenal banget lu Dek di TikTok Dek. Gila Dek. Gara-gara lu gini Dek. Nih guys. Jadi ini nih yang lata-lata nih guys. Eurobun the best. Kerja. Oh, masih nih bang. Rapi-rapi dan seperti itu. Iya. Jangan cokongkol ini. Anda cokongkol apa beda kongkol sama dia? Teman saya ada suara super. Iya, kalah mulu dari tadi ke suara super. Ada mana mas? Kalau boleh tahu. Keturunan Lombok Barat. Lombok? Iya. Teman saya. Kemarin kita mencari Lombok apa ketemu? Nah, ini video yang tadi ya. Siapa? Halo. Selagi ini syuting guys, di sini ada pesta makanan. Di sini pesta. Pas saya lagi ngetangkap ya. Pancingannya pancingan buat itu nggak ada. Tapi besok pas sekarang. Iya, karena jauh. Jadi saya berangkat duluan. Siapa? Bar. Soalnya, thank you. Pak artis ini keren pak. Iya ini anu sembarangan. Langsung disipit ini. Dulu ya siap komandan. Orang gede banget ya Pak Bumbu. Nah ini kalau ngomong ngobrol-ngobrol sama teman-teman boleh nih kelihatan potongan sama kelihatannya kayak preman padahal kan Kade orang baik semua ini. Kalau Kade itu dipilih sama masyarakat langsung. Iya. Duduk deh Pak, duduk. Banjarnegara itu daerah Jawa Tengah ya. Sama Banjar Patroman beda ya. Mana duduknya sama sono. Banjarnegara sama Banjar Otista dekat ya? Silakan duduk Mas. Berarti memang dari sebelum terpilih pun Bapak memang penampilannya kayak gini? Iya. Oh, jadi Mas. Nah, depan. Iya. Gak pernah ada warga protes, ini kadesnya kok terlalu nyentrik, terlalu punk-rock gitu? Enggak, justru mau dipotong waktu itu nggak boleh sama warga. Ya iyalah, warga juga bang ini terlalu sadis. Bukan palanya. Rambut. Rambut. Bahasa Sunda emang
dari dulu emang gini, rambutnya warna-warni atau pink doang? Enggak, tadi artinya ini mempromosikan potensi desa. Potensi desa? Ya, karena ada satu dusun itu menjual ikan hias cupang. Ini kan jenis-jenis kan model rubek-rubek ikan hias. Oh, Slayer. Bang Slayer. Bang Slayer. Dimasukin ke botol kerating ting juga di main cupang tadi. Iya benar. Iya. Beneran? Iya beneran. Kapan? Di kehidupan yang sebelumnya. Beneran? Iya beneran. Wah cocok nih orang luar. Gue masih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ntar dulu lagi seru. Parah. Bener-bener susah banget saya bawanya. Kalau mama saya mengganggu kemana dia? Lah. Ada pancing. Hobiku mancing. Bapak ibu punya mancing? Iya mancing. Jangan pak. Kalau orang mancing nggak bisa maju. Nyebur mas. Iya. Iyalah. Saya makan kali ini mau ini. Ada apa sih? Bukan kamu. Ini kan Pak Heru Dewanata. Pak Pandu Dewanata viral di TikTok ini mah. Apa? Dia tuh concern banget kalau jalan rusak, fasilitas rusak, suka marah. Itu bagus. Terus sekarang masyarakat banyak yang aneh. Kenapa? Masyarakat jadi marah. Dan pejabat pelan-pelan yang rusak. Aduh. Tinggal di aspal sih. Iya benar. Udah ada, digede-gedein harganya. Cailah si Kiki. Cekrek ya. Oke, kita lanjut ke set lobby dan maksud. Pindah tempat kita. Kemana? Oh, ke situ ya. Aku aja. Ini sudah jam 7:20 ya guys ya. Baru segmen 2. Iya segmen 2 ini. Jadi semua kru lagi sibuk menyiapkan. Sini talent-talentan lagi pada nunggu dulu guys. Kembali lagi guys. Iya. Siapa yang masuk nanti abis ini? Ekses Kades. Oh, Kenalan nggak? Oh enggak. Ayo dong mukanya dong. Muka kamu. Ini FB-nya guys, cantik ya. Namanya Izumi Hendardi, keturunan Indonesia Jepang. Ya itu nggak benar tuh. Nah tuh kan guys, detail banget. Jadi sebelum masuk dilihat dulu nih guys, rapi nggak tuh sama teman-teman akhirnya. Telepon terpasang atau enggak. Jadi memastikan masuk rapih gitu guys. Ini tamunya kemana? Oke, masuk nih yang rame-ramenya nih guys. Seluruh kades ngumpul di sini. Udah pada sampai nih. Assalamualaikum. Udah sampai. Langsung menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Ibu-ibu, Bro, apa bro? Belum ketemu lah. Bro pernah kesini waktu itu. Iya. Papan dulu, oh Pak Selamat. Ini ada Mas Heru, Mas Is juga udah berkumpul semua. Ya, Pak Selamat, Pak Pandu, Pak Is, sama Pak Apa ini program ini? Rapat koordinasi keamanan dua itu. Jadi masing-masing kepala desa ini kan ingin mengungkapkan kira-kira kegiatan apa saja yang akan dibuat untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita. Misalnya apa yang bisa kita bantu gitu loh. Iya. Nah kira-kira program apa yang akan diselenggarakan di tempatnya Pak Kades? 17 Agustus besok itu rencana kita mau
ada lomba-lomba berenang, terus kalau juga ada jalan santai. Tapi jangan terlalu santai. Jadi dia ngasih prompter atau arahan-arahan guys. Dari daerah mana Pak Kades? Saya dari Jogja. Oke, jadi episode 17 Agustusan ini tidak ada bintang tamu artis yang diundang, tapi melainkan bintang tamu yang inspiratif guys. Ya, ada Pak Kades sama ada Pak Brika yang jadi badut juga. Seperti itu guys. Gimana keseruannya? Tonton Lapor Pak edisi kemerdekaan nanti yang akan tayang kemungkinan di tanggal 18 Agustus. Oke. Seru banget pastinya. Dan kondisi di sini juga lagi hujan guys. Tadinya pengen syuting di luar, cuma karena lagi hujan deras di pakai plan yang lain itu di dalam. Sampai bertemu lagi guys di itu syuting program Trans 7 lainnya guys. Oh iya, kalau nggak salah BTS tuh ada kemerdekaan. Gue mau syuting BTS kemerdekaan guys. Kayak gimana keseruannya guys? Ikutin terus ikut syuting. See you, bye-bye. Sampai jumpa lagi guys.